Kami sungguh mengucap syukur Engkau hanya satu-satunya Allah yang kami kagumi, yang kami hormati. Engkau Tuhan semesta alam ini, Bapa yang baik, yang mencintai dan mengasihi kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena anugerah-Mu Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata-kata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Pakai mulut lidah bibirnya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, amin. Salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak. Iya, amin. Senang sekali. Hari ini Selasa, 23 Mei 2023, boleh bersama-sama kembali dengan keluarga besar di dalam Tuhan Yesus. Ya, hari ini kembali kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Bu Jim, apa kabarnya? Shalom, luar biasa. Iya, itu background-nya luar biasa, lukisannya di mana-mana. Ya. Baik Bu Jim, silakan waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk sharing ya. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari membuat mujizat. Ya, perjumpaan dengan Tuhan setiap hari membuat mujizat. Mazmur 5 ayat 3 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Di sini Daud mengungkapkan bahwa setiap pagi dia punya jadwal perjumpaan dengan Tuhan. Tentunya masih ada banyak tokoh-tokoh iman ya, dan ayat-ayat yang menyatakan bahwa mereka memiliki waktu khusus
yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, di mana mereka serius akan jam-jam doanya, maka di situ kita akan lebih bisa mengenali sifat-sifat Tuhan. Tanpa kita adanya perjumpaan dengan Tuhan, setiap hari yang sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, maka kita tidak bisa mengenali sifat-sifat Tuhan. Sekian waktu lamanya kita menganggap doa itu biasa, ya, rutinitas doa dan ibadah. Ya. Padahal Tuhan sangat menantikan kehadiran kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap hari. Kalau kita lihat di Tawarikh 2, Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan menjajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya dan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Saudara, dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, pagi hari ini saudara semua mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya di balik ini ada upah yang Tuhan berikan kepada saudara setiap pagi mencari Tuhan. Saya jadi paham mengapa para tokoh imam di masa lampau sangat disiplin dalam waktu doa. Sesungguhnya spirit yang mendorong mereka melakukan itu karena ada dasar hati yang mencintai Tuhan. Saudara, dan pengenalan akan Tuhan. Kita lihat jam-jam doanya Daniel. 3 kali sehari dia berdoa di ruang, di atas loteng, di atas yang terbuka. Sehingga dia mengalami apa? Mujizat di dalam gua singa kematian. Dia tidak diapa-apakan. Daud punya jam waktu 7 kali sehari. Dia punya jam-jam doa yang membuat Daud mengalami mujizat yang berkali-kali. Saya percaya apabila kita setiap hari mempunyai jam-jam doa pagi bersama Tuhan, kita akan mengalami mujizat, revival, dan kemenangan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Saudara, spirit familiarity terhadap Tuhan atau menganggap sesuatu yang biasa, ya, sehingga tanpa kita sadar kita sudah kehilangan rasa kagum dan rasa untuk hormat terhadap Tuhan karena kita merasa sudah seperti biasa. Tapi biar Roh Kudus bekerja lebih kuat di dalam diri kita untuk memulihkan kembali hati kita sehingga kita kembali kepada kasih yang berkobar-kobar, punya rasa haus dan lapar akan Tuhan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Saudara, kondisi hati seperti inilah yang membuat kita mengalami persekutuan hidup di dalam Tuhan hari demi hari dengan Allah kita. Dan inilah yang membuat kita dibedakan oleh Tuhan dengan yang lain. Saudara, minimal kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami sukacita di dalam setiap keadaan kita. Ya, sebab Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Tuhan, sehingga kita mengalami kehidupan yang tidak akan tergoncangkan seperti yang ditulis dalam Mazmur 91. Kalau kita menghayati hadirat Tuhan, maka kita akan punya rasa takut akan Tuhan dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita khawatir untuk kita tidak mau melukai hati Tuhan. Dan membuat kita untuk jangan sampai Tuhan membuang kita. Terpisah kita dari hadirat Allah. Saudara, banyak orang mencari Tuhan kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kita tidak datang mencari Tuhan. Tetapi kita datang pada Tuhan bukan sekedar supaya masalah kita selesai. Ingat, kita datang pada Tuhan bukan sekedar supaya masalah kita selesai.
Tapi kita datang pada Tuhan, kita menemukan Tuhan, kita menjumpai Tuhan. Meskipun masalah belum selesai, tapi kita mau berjumpa dengan Tuhan. Beda, saudara. Mengapa kita perlu menemukan Allah? Mengapa kita perlu berjumpa dengan Allah? Saudara, kita tahu. Sebagaimana kita tahu, binatang itu mengerti siapa yang merawat, yang memberi makan. Anjing, kucing misalnya, mereka bisa bersikap setia kepada majikannya. Saya sering melihat bagaimana di TikTok itu ya, kesetiaan anjing yang dikasih makan tinggal mati oleh yang melihara juraganya, dia tunggu di gereja dan sebagainya. Kesetiaannya, anjing tahu setia kepada siapa yang memeliharanya. Tapi anjing tidak tahu siapa penciptanya. Saudara, manusia ini makhluk yang luar biasa, makhluk yang hebat, yang berpotensi mengenal siapa penciptanya. Ya, bukan cuma siapa memelihara, tapi kenal siapa penciptanya. Dan kita diberi jalan supaya kita sebagai manusia bisa berdiri benar di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Pencipta. Kita memberikan kepada kita petunjuk jalan kita supaya kita mengerti siapa pencipta kita dan apa yang dikehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini oleh pencipta kita. Untuk kita tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka saudara, kita akan bisa mengenal diri kita sendiri dengan benar. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan mengenal diri kita sendiri dengan benar. Dan kalau kita mengenal diri kita sendiri dengan benar, maka kita akan melakukan pencipta kita itu dengan benar. Ya, melakukan orang lain dengan benar. Melakukan diri kita sendiri dengan benar. Kita tidak akan hidup sembarangan. Kita tidak akan hidup sembrono. Tidak hidup seenaknya sendiri. Saudara, oleh karena itu, mengenal Allah adalah hal yang utama di dalam hidup kita. Seandainya Adam dan Hawa hidup benar di hadapan Allah, maka itu akan terwariskan pada anak, cucu, cicit, dan keturunannya seterusnya. Kita tidak mengalami persoalan tanpa pergumulan, tanpa perjuangan yang berat. Tetapi berbeda dengan hari ini, manusia telah rusak. Roma mengatakan bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Kita tidak mengenal Bapa secara benar. Kita gagal mengenal diri kita sendiri. Saudara, kita tidak mau menjadi seorang yang seperti yang Allah kehendaki. Kita kepingin kadang-kadang ingin seperti orang lain yang menjadi panutan kita. Saudara, ini patron yang salah. Kita ini adalah diri kita yang diciptakan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Beda dengan orang lain, ini uniknya manusia. Kita tidak bisa hidup ini pakai pola patron lihat orang lain. Saudara, hampir semua orang ingin menjadi seperti yang dia lihat. Oh, saya kepengen seperti itu. Karena dianggap orang ini bernilai, orang ini bahagia, terhormat, ya, dianggap penting. Saudara, tidak. Keunikan manusia, Tuhan ciptakan setiap manusia berbeda. Tetapi kita berjuang seperti yang Allah kehendaki. Ini disebut. Kalau kita tidak berjuang seperti yang Allah kehendaki, ini yang disebut kita hidup dalam kegelapan. Saudara, Yohanes 1 dikatakan, di dalam dia ada hidup, dan di dalam hidup ada terang manusia. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak kehilangan kemuliaan Allah, manusia itu hidupnya sesuai dengan standarnya Allah. Makanya, saudara, kenapa banyak orang yang tidak ada manusia yang melukai sesamanya,
Tidak ada orang yang akan menyakiti sesamanya. Manusia tidak akan mengagungkan dirinya, tapi mengagungkan Allah. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, saudara, kita sering kali kita menyakiti orang lain, ya. Kita kadang-kadang mengagungkan diri kita sendiri, ya, tidak mengagungkan Tuhan. Saudara, manusia yang jatuh dalam dosa itu seperti apa sih? Alkitab mengatakan seperti domba yang memilih jalannya sendiri. Jadi domba itu sesat. Itu bukan berarti orang yang sesat itu bukan berarti dia tidak beribadah. Bukan berarti dia seorang yang melanggar moral. Sesat itu artinya tidak mengerti apa yang diinginkan penciptanya yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, itu kita sesat, saudara. Dan setiap orang tentu tidak sama apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Saudara, berapa banyak kita lihat seperti gereja-gereja di Eropa ya, yang tutup. Karena apa? Karena tidak mengenal yang benar, saudara. Saudara, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Gimana sih kita ini? Gimana keadaan kita ini? Sudah belajarkah kita mengenal Allah dengan benar? Kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, bahwa kita ini adalah imam-imam, umat pilihan Allah. Kita semuanya ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saya percaya semua dari kita, saudara-saudara semua, adalah umat pilihan Allah, yang dipilih Allah, melayani Allah, hidup bagi Allah. Kita semua ini adalah hamba-hamba Allah. Ya. Semua daripada kita. Memang di dalam gereja ada pembagian jabatan. Tapi dalam kerajaan Allah, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, tergantung prestasi kita. Sering orang merasa ada hamba Tuhan yang hebat, ya, yang bisa mendengar suara Tuhan. Ya, akhirnya menjadi orang menjadikan dia sebagai ibu rohani. Saya setuju aja, saudara. Tapi jangan sampai kita mengkultuskan, saudara. Kita mengkultuskan. Bisa saja di mimbar yang umpamanya Tuhan pakai seseorang untuk menyampaikan sesuatu. Tapi seterusnya bukan untuk seterusnya, saudara. Kita harus sendiri, kita harus bergantung sebagai anak Tuhan. Kita harus bergantung pada Tuhan, bukan pada manusianya, saudara. Kita sendiri harus menemukan Tuhan. Kita tahu kasus kita. Ya, kita harus belajar sebagai jemaat yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi bergantung sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena itu kita harus mengenal Allah dengan benar dan mengenal diri kita dengan benar. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka suatu saat kalau kita pulang ke rumah Bapa, kita nggak kaget seperti di Mazmur 73. Baca Mazmur 73. Karena kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita tidak pernah merubah manusia batinnya kita. Kita sibuk dengan banyak alasan yang kita anggap lebih penting dari mencari Tuhan. Saudara, kita bisa bingung sendiri. Ya, kita percaya Allah itu ada. Kenapa kita tidak mau berjumpa? Tidak mau ketemu dengan Allah. Allah itu ada. Allah itu hidup. Dia bisa didengar suaranya. Bisa menasihati kita secara langsung, saudara. Tapi kalau kita sibuk, kita tidak pernah memperbaiki batin kita. Banyak hal yang kita anggap lebih penting, saudara, kita tidak membawa diri kita sendiri kepada Tuhan. Jangan kita bergantung pada gembala kita. Jangan bergantung pada manusia. Kita harus bisa sendiri dengar suara Tuhan. Oleh karena itu, saudara, percayalah kalau Allah ada, kita harus temui Tuhan. Senjata seperti
kepada papa dan mama di dunia yang bisa menasihati kita secara nyata. Allah itu juga demikian, Bapa kita di surga yang tidak terbatas. Dia bisa menasihati kita, memberi hikmat pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayo belajar kita. Setiap hari kita datang pada Tuhan. Kita temui Tuhan. Kita percaya. Kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu saya alami dalam kehidupan saya. Saudara, saat ini kita lihat banyak orang main gadgetnya, main HP-nya, bisa berjam-jam. Tapi doa bisa ngantuk. Saudara, kalau kita doa ngantuk, itu tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Mestinya kalau kita ada perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan ngantuk, saudara. Oleh karena itu, ayo kita cek diri kita sendiri. Waktu kita berdoa, kita ngantuk. Kalau kita ngantuk, itu berarti kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita harus melatih iman kita. Saudara, oleh karena itu, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Ya. Kita mulai, jangan kita punya perasaan sombong. Ya. Jangan kita sampai melukai Tuhan. Kita standarnya saja kita punya moral yang benar. Tidak ngomongi orang, hormat pada orang tua, orang yang lebih tua. Ya. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam keadaan baik. Ya. Kita menghormati orang yang lebih tua ya. Kita kalau kita yang biasa-biasa saja ini yang pada umumnya kita lakukan, saudara. Nggak usah yang muluk-muluk. Saya percaya lama-lama itu akan naik level, saudara. Terus akan naik level dan akan membawa iman kita semakin naik, semakin hebat. Dan kita percaya kita akan mengalami kemenangan, mujizat, dan kita percaya segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, orang percaya disebut Kristen karena apa? Seperti Kristus. Maka dari temui Tuhan dengan baca Alkitab. Ayo temui Tuhan. Kalau kita temui Tuhan, maka kita akan menjadi sungguh-sungguh orang yang sungguh-sungguh bermakna di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita bisa main gadget berjam-jam, 10 menit aja ketemu Tuhan, apa kita nggak bisa? Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dengar suara Tuhan, sesuai dengan pergumulanmu. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang timbul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka setiap hari kita akan mengalami kejadian-kejadian yang ajaib. Wujudkan ini dalam kehidupan kita. Temui Tuhan setiap hari, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, latihlah diri kita. Bukan cuma kita, latih anak-anak kita untuk ketemu Tuhan. Remaja-remaja, anak-anak kita, orang tua, ayo kita ketemu Tuhan tiap hari. Disertai dengan moral yang benar. Ya. Suami, istri, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, tidak akan ada suami saling melukai istri, istri melukai suami, anak melukai orang tua melukai anak. Tapi kita akan hidup sungguh-sungguh seperti Mazmur 133, berkat dari Sion akan turun dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan kita akan mengalami kemenangan, revival yang gilang gemilang untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa saat ini untuk semua yang mengikuti Zoom pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ajar kami untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan mengatakan orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ada upah yang menantinya. Mata Tuhan tertuju pada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biarlah Tuhan kita mengajarkan pada anak-anak kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sejak kecil. Maka kita tahu
mereka besar akan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, diberkati Tuhan, dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin.